Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianan Prasetyo, NPM 2511055 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Di sini saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 5 sampai 9 beserta artinya. Kemudian saya akan jelaskan tentang makna dari ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bi sikil anfus inni rabbakum laraufur rahim wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa jinat wa yakhluqu ma la ta'lamun wa 'alallahi qasdus sabili wa min hajair walau syaa lahadakum ajmain. Artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan, dan Ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang benar. Quran Surat An-Nahl ayat 5-9. Tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 5-9, ayat 5-8 ini menerangkan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah bahwasanya manfaat, menerangkan kepada kita semua bahwa begitu banyak manfaat hewan ternak bagi manusia. Hewan ternak itu ialah unta, kambing, kerbau, dan sapi yang bisa digunakan daging untuk kita makan, bulu untuk menghangatkan tubuh ataupun dijadikan pakaian, serta hewan ternak tersebut bisa digunakan sebagai hewan tumbang dan bisa dijadikan sebagai hewan tunggangan untuk kita mencari nafkah dan untuk menjadi kebanggaan diri sendiri, serta transportasi barang yang tertuang di dalam penjelasan ayat ini. Kemudian tafsir ayat ke-9 ini ialah setelah kita membahas manfaat dari hewan ternak. Di sini Allah mengingatkan kepada setiap agama yang bersifat abstrak, terutama agama Islam. Di dalam Al-Quran Allah seringkali menjelaskan perihal ungkapan dari hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang maknawi ataupun abstrak. Shadaqallahul Azim. Quran Surat An-Nahl ayat 5-9. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ialah unta, kambing, kerbau, dan sapi yang bisa digunakan daging untuk kita makan, bulu untuk menghangatkan tubuh ataupun dijadikan pakaian, serta hewan ternak tersebut bisa digunakan sebagai hewan tumbang dan bisa dijadikan sebagai hewan tunggangan untuk kita mencari nafkah dan untuk menjadi kebanggaan diri sendiri, serta transportasi barang yang tertuang di dalam penjelasan ayat ini. Kemudian tafsir ayat ke-9 ini ialah setelah kita membahas manfaat dari hewan ternak. Di sini Allah mengingatkan kepada setiap agama yang bersifat abstrak, terutama agama Islam. Di dalam Al-Quran Allah seringkali menjelaskan perihal ungkapan dari hal-hal yang konkret kepada hal-hal yang maknawi ataupun abstrak. Shadaqallahul Azim. Quran Surat An-Nahl ayat 5-9. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.